ekstremitas superior aja. Ya. Tapi saya nggak mau detail satu persatu, bukan seperti itu. Tapi prinsipnya, prinsip pergerakan pada otot. Nanti kalau dokter Ayu lihat prinsip pergerakan dan bagian-bagian pada tulang. Ya. Nah, ini yang penting, ya. Kenapa penting? Karena ya bagian-bagian otot ini, ya bagian otot yang tengah itu venter, ya. Sedangkan ya setiap otot ada bagian ujung-ujungnya, ya. Ada ujung yang disebut origo dan bagian insersium, ya. Ya, ini kan otot yang melekat pada tulang panjang. Tulang panjang itu si os apa nih? Humerus, ya. Tulang panjang melekatlah otot ini, ya. Nah, setiap satu otot, semua otot, nggak cuma dia doang, ya. Pasti ada bagian origo dan bagian insersium, itu ujung-ujungnya, ya. Ujung-ujung ini, ya, dia yang namanya origo disebut juga sebagai punctum fixum. Jadi Anda ngertiin banget dulu nih, tendon yang melekat pada komponen pasif. Jadi dia diam. Sedangkan ujung satunya yang namanya insersium, ya, ujung ya yang aktif. Apaan sih maksudnya nih? Namanya punctum mobile. Kalau mobile kan bisa bergerak kemana-mana. Nah, maksudnya apa? Tadi saya bilang otot itu dia berkontraksi, makanya dia bisa menggerakkan rangka, ya. Nah, sekarang kalau di lengan ini tinggi. Kalau ini tadi yang namanya insersio, dia adalah punctum mobile. Yang ini tadi origo yang pasif dia, ya. Berarti pada saat dia memendek, bukan dua-duanya mendekat, tapi insersionya yang melekat mendekati origo. Ngerti maksudnya? Ini aja nih, sendi. Sendinya siapa? Ini lengan bawah. Ya, ototnya ini. Biceps deh, atau kamu tahu biceps brachi kan, kamu biasa tuh yang pada nge-gym. Nah, kok bisa begini sih? Ya, nah begini. Ini. Kalau begini, yang belakang triceps. Nah, dia bisa begini. Berarti tulang humerus dan tulang apa nih? Radius. Ada radius, ada ulna, ya. Nah, di radius inilah ujungnya menempel. Gitu. Makanya supaya dia bisa mendekat, si punctum mobilis akan mendekat, memendek nih. Ototnya berkontraksi, memendek, akhirnya mendekatnya. Makanya dia bisa begini. Ya. Nah, otot itu dia kontraksi, tapi dia juga pada saat begini otot yang sama relaksasi. Jadi relaksasi, ya kamu bayangin kalau kamu lupa relaksasi itu yang mana ya, pendek apa panjang. Kalau kamu relaksasi kan itu aja, berarti memanjang biar gampang diingat, ya. Tadi si punctum tadi insersi yang mobile, yang mendekati origo. Gitu. Semua otot itu pasti ada seperti ininya, satu origo, satu insersium. Maka dengan itu kamu bisa memperkirakan geraknya. Itu dia ngapain sih? Nggak selalu origo itu di atas, ya, tapi bisa nyamping-nyamping. Origo insersium bisa nyamping-nyamping, atau malah origonya yang di bawah, insersiumnya di atas. Berarti bagian itulah yang akan mendekati ke arah bawah. Gitu. Berarti ya itu prinsipnya dulu, ya. Oke. Nah, ini struktur ini di histo. Saya lewatin aja ya. Histo nanti belajar tuh, ya, bungkus dari dalam keluar, ya. Nah, poin yang penting adalah ini ada terdapat vena dan arteri yang suka berjalan di situ, ya. Makanya kalau lagi berkontraksi, berrelaksasi, si arteri vena juga ikut menyempit melebar. Kalau terlalu sering
berkontraksi, efeknya apa kira-kira? Kebayang? Pumping dong. Pumping. Kalau pumping akhirnya gimana? Kaitan dengan oksigen. Banyak hiper. Berkurang. Kan si pembuluhnya kejepit, ya, berkurang, kurang oksigen, akhirnya kamu kesemutan. Orang, misalnya kamu nih ngelipat kaki, ini terus, kan akhirnya sih lama-lama kesemutan kan? Karena apa? Lipatan-lipatan termasuk dalam otot itu juga membuat oksigenasinya juga berkurang, akhirnya kesemutan. Lama-lama baal. Kalau akhir baal bisa sampai nyeri dulu, akhirnya kematian jaringan. Gitu. Jadi sebenarnya kesemutan itu tanda-tanda ini iskemia nih, kurang pasokan oksigennya untuk bagian tersebut. Makanya kalau orang sakit jantung, angina pectoris namanya, ya, serangan jantung kesakitan. Sebenarnya itu yang terjadi. Kamu kalau nggak percaya prosesnya gimana, ikat aja nih jari kamu nih pakai karet. Ini aja. Lama-lama berasa lama-lama ini. Oh ini, dia jangan sampai kematian jaringan, biru akhirnya. Nanti jaringan harus diamputasi. Gitu. Ya. Ada yang kayak begini kondisinya pada penderita DM. Tahu DM? Diabetes mellitus. Ya, tapi bukan karena kejepit. Justru karena banyak glukosa dalam darah yang akhirnya menyebabkan hipoksia, iskemia, itu tadi kalau di kaki sampai harus diamputasi. Itu yang terjadi. Ya. Oke. Nah, ini ada bagian utama. Jadi ada yang disebut sebagai aponeurosis. Tadi kan kamu udah tahu ada tendon, ada ligamen, ya. Nah, ada aponeurosis di sini, ya. Ini yang melebar. Jadi tendon yang melebar. Dia ada itu ada di telapak tangan dan ada di telapak kaki. Nah, ini disebut sebagai aponeurosis tendon. Jadi di ujung-ujung otot itu kan ada tadi yang namanya tendon. Tendon yang melebar dan kuat namanya aponeurosis. Tapi tidak semua otot ada aponeurosisnya. Hanya yang di telapak tangan dan di telapak kaki. Gitu, ya. Nah, makanya kalau kamu lagi kesel, kamu lagi jalan, tahu kena apa di sini, misalnya batu. Tapi kan itu masih nyeri, tapi kenceng banget di tengah-tengah. Nah, itu ada aponeurosis. Salah satunya pelindung. Ya, begitu juga di kanan. Kalau kamu kesel nih, ada aponeurosis di sini. Gitu, ya. Tapi dia tetap kalah sama paku. Ya, tusuk paku, jelek, udah lewat aponeurosisnya. Ya, benar juga. Ya. Nah, ini salah satu yang dibilang dihafal ya, bukan dihafal nanti, tapi di ngertiin. Ya, jadi ya nama-nama otot itu yang sesuai dengan beberapa macam. Ya, pertama ini shape bentuk, ya bentuknya. Deltoid itu triangular bentuknya. Ya, kalau quadratus itu bentuknya kotak. Apa contohnya? Otot yang ada di sini di pergelangan tangan. Pergelangan tangan sama lengan atas. Ini ada namanya otot yang sama-sama namanya adalah pronator. Gerakannya apa? Pronasi. Ya, menggerak, kamu ngasih duit, ya kayak gitu. Kamu ngasih duit orang, kamu muter gini, namanya pronasi. Tapi kalau kamu kawin sama ibumu, gerakanmu supinasi. Ya, nah pronasi ini ototnya ada namanya pronator. Nah, pronator ada yang bentuknya segi empat, quadratus, makanya namanya pronator quadratus yang ada di pergelangan bawah, pergelangan tangan di bawahnya. Itu sebagai contoh nama ototnya. Ya, nanti ada lagi romboid. Romboideus itu ada di punggung. Ya, sesuai dengan bentuknya yang seperti diamond. Ya, kemudian ada rectus. Nah, rectus ada rectus nih. Pernah dengar Pithecanthropus erectus? Nah, ya, karena berdiri tegak. Makanya nama ototnya namanya rectus. Contohnya apa? Ini otot paha. Kalau cowok biasanya yang suka bola, ada otot namanya quads. Pernah dengar nggak? Ada
quads, ada hamstring. Quads di sini ada 4 buah otot. Salah satunya namanya adalah rectus femoris. Rectus berdiri tegak, straight, berdiri tegak, karena dia yang mempertahankan tubuh kita supaya bisa berdiri. Ini namanya rectus karena dia ada di regio femur, makanya namanya rectus femoris. Ya, itu penamaan. Ya. Kemudian ada lagi nih biceps triceps. Udah tahu nih di sini. Apa sih yang bikin dia namanya biceps triceps? Karena kepalanya 2. Nah, itu tadi yang di origo. Ya, origonya punya 2 cabang. Walaupun ototnya 1 gede ke bawah, tapi dia punya cabang. Namanya biceps. Ya, kalau di sini karena dia ada di brachii, makanya biceps brachii. Tapi kalau dia di kaki di sini, namanya biceps femoris. Ya, karena lokasinya. Ya, quadriceps bentuknya kotak. Ya, atau 4 kepala bisa ada di sini juga. Ya, gitu. Kemudian ada juga yang ini mayor minor, kayak tadi gluteus mayor, gluteus minor atau minus, ya, gitu. Brevis pendek, ya, gini. Kenapa tahu ini? Kalau misalnya kamu nemu otot lagi di pada kelas, ini kok ada biceps femoris kaput longum panjang, berarti ada yang kaput brevis, kaput pendek, yang pendek, gitu. Atau mesti di lengan, ada ototnya extensor superficialis, berarti ada yang profundus. Kenapa namanya ditambahin superficialis? Berarti ada otot yang modelnya sama, mirip di situ, tapi dia lebih dalam, makanya pasti namanya ada. Nanti biru saya. Jadi nama-namanya ini ada pasangan semuanya. Ya, kalau ada yang namanya anterior, pasti ada otot yang sama posterior, tibia. Ya, tibialis, ada musculus tibialis anterior karena posisinya di depan. Berarti ada otot yang namanya sama tapi posterior, pasti di belakang. Gitu. Ya. Pectoralis, ini posisinya nih di dada. Abdomen, femoris, oris. Oris di mana kira-kira? Orbicularis oris. Ada otot yang melingkari bibir kamu, itu namanya orbicularis oris. Ya. Tapi ada juga yang melingkar di mata, orbicularis oculi. Ya. Jadi sebenarnya sih sama aja kamu belajar bahasa Inggris. Kalau sekarang bahasa Inggris udah gampang. Nah ini cuma dilatihkan. Ya. Oke. Kemudian yang paling akhir, yang penting banget, semuanya penting kayaknya ya. Extensor flexor, abduktor, levator, depressor, yang gerakan kemarin. Makanya saya ngasihnya di awal. Kamu modal gerakan, kamu akan tahu ototnya ngapain dan nama ototnya itu. Nih. Pronator, supinator. Ada constrictor, dilator. Constrictor, apa constrictor? Menyempit. Dilator, melebar. Apa? Pupil. Pupil itu bolong, tapi di sekitarnya ada otot-otot. Ya, ada nama ototnya musculus constrictor pupillae dan dilator pupillae. Jadi otot itu yang membuat pupil kamu melebar dan menyempit. Ya, sehingga cahaya tidak bisa. Jadi bisa kamu tempat terang kayak gini, pasti pupilnya akan mengecil. Gitu. Siapa yang membuat pupil kamu mengecil sehingga jadi kamu nggak akan kesilauan? Gitu. Siapa sih musculus constrictor pupillae? Tapi kalau kamu ada di tempat gelap, kan itu kamu tahu tuh isi sel batang kerucut. Udah belajar kan waktu SMA? Belajar dong. Nah, si sel batang kerucut itu akan mencari. Nah, gimana caranya melebarkan si pupil? Siapa yang melebarkan? Musculus dilator pupillae. Gitu. Jadi misalnya, ini contoh aplikasinya apa? Kalau misalnya kamu ingin periksa mata orang, bagian dalamnya retina ke belakang, di belakang lensa, itu harus dilebarkan pupilnya. Soalnya apa? Begitu coba kamu lihat di kaca, kamu senterin mata kamu, pasti langsung miosis namanya, mengecil, nggak bisa lihat
Di belakang lensa itu nggak bisa lagi. Batasnya lensa jernih. Kalau lensanya keruh, katarak, dan kelihatan, loh kok ada putih-putih kabut-kabutnya di matanya nih, katarak. Itu lensa. Di belakang lensa kita nggak bisa lihat. Nah, pengen lihat ya, biasanya ditaruh di bawah kamar gelap. Pasiennya dikasih obat-obatan untuk membuat si pupil ini tidak konstriksi, jadi dilatasi terus. Kita bisa pakai senter lihat ke belakangnya, ada ini, ada itu. Ini fungsi salah satu. Ya. Farmako, jadi kamu belajar otot-otot yang melumpuhkan otot tersebut. Berarti yang dilumpuhkan saraf. Itu nantinya. Ya, oke. Nah, di sini sebagai contohnya, ya, otot. Nah, di sini nih posisinya dia. Kalau posisi anatomis ini anterior atau posterior dari tubuhnya? Posterior. Punggung lengan bawah sampai punggung tangan. Ya, posisi anatomis seperti ini, ya, anteriornya. Nah, ini nama-nama ototnya kemudian flex, extensor, sepanjang ini. Kalau lagi posisi anatomis, ototnya namanya otot flexor. Ya. Nah, sekarang kalau lihat kayak gini, yang fleksi sama ekstensi itu menurut kamu sendi yang mana? Sendi ini atau ini? Ada ini ya, ini sendi siku, yang ini sendi pergelangan. Nah, ini otot ini akan membuat ekstensi, karena namanya kan ekstensor. Nah, ekstensinya ekstensi yang mana? Kalau menurut kamu nih, logika boleh. Betul sekali. Pergelangan tangan. Loh, kan gitu. Tuh dibohongin, percaya lagi sama dia. Enggak, benar, ya. Jadi dia otot yang di proksimal akan menggerakkan sendi yang distal. Ini proksimal, ini distal. Ini proksimal, ini distal. Ya, itu. Nah, ini yang ekstensi siapa? Pergelangan. Jadi dia begini. Ya, kalau ini fleksi pergelangan. Kalau begini ekstensi. Nah, sekarang kalau posisi anatomis, kalau saya begini, otot ekstensornya yang memendek. Ingat. Kan udah begini berarti otot-otot yang di sini sama sini memendek. Makanya dia bisa begini. Ya, sedangkan otot yang ini adalah flexor. Otot flexor lengan bawah. Ini deh. Otot ekstensor lengan bawah menggerakkan otot pergelangan, menggerakkan sendi pergelangan tangan. Gitu. Nah, sekarang berarti dia siapa? Kalau menurut pemahaman yang tadi, yang menggerakkan yang mana? Sendi siku. Biceps tricepsnya. Ya. Jadi biceps triceps ini, ya, fleksi ekstensi. Makanya nah sekarang ini posisi begini. Ya, ini di anterior adalah otot-otot flexor, kumpulan otot flexor. Ini kumpulan otot flexor lengan atas, ini kumpulan otot flexor di lengan bawah di lokasinya. Tapi yang bergerak adalah sendi yang di distalnya. Ngerti maksudnya? Ini di proksimal, otot-ototnya di sini. Otot flexor kumpulannya akan bergerak sendi di distalnya. Yang akan fleksi siapa? Ini. Ya, nah. Yang posterior ini adalah kumpulan otot ekstensor lengan atas. Tapi yang bergerak adalah sendi siku. Berarti yang bergerak lengan bawah. Ngerti? Ototnya di proksimal, yang bergerak distal. Itu dipegang dulu. Ya, sama ke sini juga, sama ke sini juga. Sama yang tungkai. Ya, lengan atas, lengan bawah. Tangan, tungkai atas, tungkai bawah, kaki. Jadi semuanya jangan dibilang kaki. Karena orang tungkai atas, tungkai bawah. Jadi apa kalau tungkai atas, tungkai bawah itu kamu kalau lagi anamnesa nanya sama pasien, ya, Bu, itu di tungkai atas. Nah, tapi kalau kamu begitu kamu deskripsikan misalnya luka, regionnya terdapat luka tusuk. Nah, luka tusuknya juga sebenarnya ada bahasa latinnya, misalnya vulnus puntum. Kalau luka robek, vulnus laceratum.
ya terdapat regio apa? Regio femoris, misalnya femoris anterior karena femur kan gede. Ini femoris posterior, femoris lateral, femoris medial. Gitu. Mendeskripsikan luka. Gitu. Dan itu bukan pada saat kamu lagi tingkat 1 ini aja, sampai jadi dokter harus seperti itu. Ya. Nah, ini nanti kamu perhatikan ini sebagai contoh tadi untuk pergerakannya dan lokasinya. Dan tadi kalau lihat posisi ya anatomis kan harusnya begini, kalau ini enggak. Dia posisi anatomisnya harusnya berarti ke sana kan gitu. Nah, sisi lateral ini tulangnya namanya apa ya? Os radius. Ya, os radius, sedangkan yang medial os ulna. Ya, jadi kalau lagi kamu mendeskripsikan sesuatu, kalau ditanya sisi radial, berarti sisi lateral sama, gitu, ya. Dan ini bisa diaplikasikan juga kalau kamu meraba nadi. Kalau kamu lagi olahraga dulu kan, meraba nadi. Kalau ada di sisi lateral ini, berarti arterinya arteri radialis yang kamu bisa mudah meraba. Ulnaris juga ada nggak sih arterinya? Ada, tapi tidak semudah kita peka pada saat meraba arteri radialis. Kalau meraba nadi jangan cuma satu, jadi minimal 2, optimal 3. Dan arahnya, kan dia arterinya kan arahnya gini. Nah, meraba lah yang benar. Gitu. Jangan sampai, ini kan meraba punya sendiri. Kalau pasien jangan sampai ketukar sama denyut kapiler di tanganmu sendiri, salah. Padahal dia denyutnya lemah, misalkan kita harus untuk frekuensi dan penuhnya, ya. Kemudian isinya cukup enggak, kemudian reguler atau irregular. Jadi nadi itu jangan cuma kayak itu, denyut tadi kayak orang awam lagi. Raba selama 1 menit. Kalau 1 menit dia reguler itu teratur. Karena ada yang irregular. Ya, kalau irregular kamu harus hitung 1 menit. Tapi kalau dia reguler bisa kamu singkat 15 detik dikali 4. Kan harus 1 menit. Ya, dan yang diraba tidak hanya frekuensi, itu frekuensi nadi, tapi denyutnya kuat atau tidak, reguler dan equal atau unequal. Apa? Kanan sama kiri harus sama. Ya. Kalau ini cuma 80, yang ininya 60, ya unequal namanya, gitu. Dan harus sama di sini. Jadi nadi itu harus sama kanan, kiri sama jantung, harus sama persis. Ya. Nah, di sini bisa untuk mengaplikasikan itu, ya, baru superior. Ya. Nah, sekarang ini kita lihat dari mulai regio deltoid. Karena deltoid ini ada otot ventral dan ada otot dorsal. Ya. Mana yang ventral? Dada apa punggung? Dada. Kalau dorsal berarti punggung. Kalau ada namanya itu kamu lihat posisinya. Ya. Posisi si otot itu ada di mana? Ya. Ada nama otot, letak otot, ya, yang wajib fardu ain, orang muslim tahu fardu ain ya. Fungsi 1, 2, inervasi sebenarnya perlu, tapi nggak ditekankan sekarang. Nanti di FN3, ini FN3 itu neuro, ya, tentang persarafan. Jadi kita tahu nama otot, letaknya dan fungsinya apa? Fungsinya apa? Tadi fleksi, ekstensi, abduksi, rotasi, ekso, itu maksudnya, ya. Nah, ini tulangnya, ya, tulangnya sisi anterior, ya, yang harus Anda perhatikan 3 joint ini, ya, untuk pergerakan. Ini bergerak, tapi minimal, ya. Yang di belakangnya si skapula itu nanti dia akan bergerak kalau kamu angkat bahu, yang kamu naikin ke atas, ya, kanan kiri itu bergerak si skapula, ya. Otot yang disebut utamanya adalah rotator cuff. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa ngangkat bahu, lemas, misalnya contohnya olahraga tapi overuse basket kan subuh,
ya, overuse dia menggerakkannya atau pergerakannya. Nah, bisa tuh bahunya. Jadi tidak mampu mengangkat. Nah, itu identifikasi ini tulangnya, apa ototnya, atau malah sendinya. Itu fungsinya, ya. Oke, saya lewatin ya. Nah, itu bagian-bagiannya banyak gitu. Ya. Tapi nanti ini urusannya Dr. Ayudia. Nah, di sini otot-otot tadi di gelang bahu, ya, ada yang otot-otot berinsersi. Insersi berarti dia punktum mobile yang bergerak, ya. Pada skapula, ya, fungsinya menggerakkan skapula, punggung, ya. Ototnya siapa aja? Lihat nih bagian dorsal, ya. Musculus rhomboideus, yang paling gede aja nih, paling gampang diinget nih, trapezius. Nah, perhatikan ini, gambar ini, yang kiri, ini otot superficial, trapezius, gede banget, gitu. Yang sisi kanan, pada saat trapeziusnya kita angkat, otot yang profunda, itu maksudnya, ya. Nanti di lab besok ya, yang grup pertama, ya, itu kamu akan ketemu sama yang namanya plastinasi kadaver, tapi bukan formalin. Jadi mungkin sempat lihat di sana ya, jalannya nggak jadi ya kemarin, nggak jadi. Oh, nggak boleh ya, tahun lalu boleh. Nah, ya nanti ketemu kok pasti. Nah, itu dia ototnya sebelah kanan yang masih dalam keadaan utuh superficial, yang sebelahnya itu yang diangkat yang superficial. Jadi kamu ketemu begini, ya. Nah, ini trapezius begitu diangkat, maka akan ketemu nih si otot supraspinatus, infraspinatus. Kok ada namanya supraspinatus, infraspinatus? Nah, ini yang tadi yang dilewatin. Kamu harus tahu tulangnya, nih os scapula, os scapula tapi sisi punggung, ya, bagian yang punggung. Nah, sisi yang depan itu yang melekat pada bagian dalam tubuh. Nah, ini ada bagian namanya spina scapula. Nah, spina scapula ini kan ada rongga nih yang namanya fossa. Fossa supraspinatus karena di atas spina, fossa infraspinatus yang di bawah spina. Otot yang mengisinya yaitu tadi musculus supraspinatus dan musculus infraspinatus. Seperti itu, ya. Nah, tadi sih yang menggerakkan tadi nih dia, ya, ini ada, dia menempel, ya. Kemudian ada kalau scapula kecil dan ada musculus teres minor dan teres mayor, ya. Nah, pergerakannya ngapain? Ini, ya. Jadi scapula kelihatannya nggak bisa bergerak, tapi dia bergerak ini. Ini pergerakannya. Dia bisa naik turun, elevasi depresi, bisa abduksi dan rotasi ke atas dan rotasi ke bawah. Ya, nah kalau kamu makin begini ya dia makin muter. Ya, nah ototnya siapa yang bergerak? Makanya kalau kamu mau identifikasi satu orang itu ada penurunan fungsi otot pergerakan, kamu suruh dia gerak. Tapi sambil dia gerak kamu udah bayangin yang lagi menggerakkan itu otot siapa? Yang mana nih? Oh, yang ini. Itu si otot ini. Sekarang ini nanti begitu kamu di FM3, kamu tahu siapa yang mempersarafi dia. Gitu. Oh, saraf ini asalnya dari ini. Kenapa nih bisa? Oh, ternyata misalnya curiga karena ada penjepitan saraf di tulang belakang, bisa begitu, ya. Oke, ini yang berorigo, tadi yang berinsersio, ini yang berorigo, jadi diam aja, ya. Jadi walaupun dia utuh di gelang bahu, tapi ada yang otot-otot berorigo, tadi yang berinsersio. Kalau dia berinsersio berarti menggerakkan scapula, kalau dia origo di situ berarti dia menggerakkan lengan atas. Kan tadi ceritanya kalau ototnya di di atas, yang menggerakkan yang sedang bergerak di bawah, yang bergerak yang di bawah. Nah, bahu ini tadi fungsi dari otot di gelang bahu untuk menggerakkan lengan atas. Ya, otot-otot di lengan atas menggerakkan lengan bawah. Otot-otot
mana, ya. Nah, ini salah satu yang penting. Ada kasus-kasus otot-otot yang disebut sebagai rotator cuff. Ya. Satu mahasiswa tingkat 4 lagi penelitian mengenai otot ini pada tentara. Ya. Otot-otot ini yang diperiksa adalah tendonnya. Jadi tendinitis, namanya TIS. Nah, infeksi. Kenapa? Karena mungkin overuse pergerakan, ya. Itu otot-otot ini, rotator cuff. Siapa otot-otot cuff ini? Subscapularis, musculus supraspinatus, infraspinatus, teres mayor dan teres minor. Ya, udah tahu nih ini. Jadi nanti periksa, oh kenapa nih penyebabnya? Apa misalnya berat badan atau manggul senjata? Nah, itu lagi diteliti. Salah satu senior Anda, ya. Sepertinya ini satu lagi deh, ya. Nah, otot-otot tadi ventral, otot dorsal, ya. Kemudian otot lateral, paling dikit deltoid, ya, gitu. Ini mungkin kalau ininya yang tengahnya nice to know aja. Kan udah saya kirim kan, udah pada download ya. Ini gerakannya, itu ototnya. Tapi kumpulkanlah per regio, ya, dorsal atau ventral di situ. Dan pada akhirnya cortico insertion, gitu. Diurutkan, ya. Dan jangan ditunda, gitu. Jangan ditunda. Kenapa? Waktu kalian cuma 4 minggu kan? Iya, 4 minggu, ya. Makanya nih habis ini sampai sini dulu, ya. Kalau udah 6 minggu 853, ya. Saya juga habis ini itu tutorial tingkat 3 semuanya, nggak ikut jadi tutor rutin. Nah, nanti siang kita lanjutkan superior, inferior harus kelar. Ya, kalau masih nggak kelar juga, ya, ada introduction di materi lab yang kedua. Nah, itu diriwain lagi superior inferior. Nah, materi dari praktikum, ya, materi praktikum itu nanti akan bukan di folder yang kemarin kamu ini ambil materinya, ya, tapi di folder lab FM1. Di situ ada nanti saya upload terminologi medis, tapi yang memang keluaran 2019, tapi masih sama, ya. 2019 itu katanya ada mahasiswa asing ya. Mahasiswa asingnya dari mana ya? Ada yang tahu nggak? Pakistan. Pakistan. Pakai bahasa Arab Lagi kelas kultural. Oh, oke. Ada berapa sih? Oh, cuma 1 di kedokteran. Oh, ya udah. Karena saya kirimin ke udah ada ketua angkatan belum? Nah, nanti ketua angkatan saya kirim medis bahasa Indonesia, Arab. Kayaknya Pakistan itu kan pakai Arab ya? Ini masih Urdu ya? Inggris saja, dok. Gak usah ada tuh, namanya Arab, Indonesia Arab, bahasa medis. Ya kalau itu saya pikir cuma itu aja. Kalau bahasa Urdu nggak tahu sih. Ya, oh iya boleh. Oke, kemudian untuk materi praktikum nanti saya upload di situ terminologi nggak usah di. Jadi ada yang memang harus kamu print out, ada yang kamu nggak perlu print out, gitu ya. Yang di print out nanti kamu bawa pakai papan jalan sama bawa pen, ya. Masuk pada saat sesi rolling kamu harus cuma bawa itu aja sambil belajar. Pada saat sesi diskusi baru kamu pakai HP boleh. HP-mu dipakai, gadgetnya nanti untuk diskusi, tugas-tugas sama pembimbing. Jadi gadget itu, dan di dalam ada locker. Ada locker. Memang sih kalau lockernya ada yang nggak banyak ya, cuma 25, karena kan nggak sampai 200 dulu ya. Nah, yang sisanya ya ada nanti ditaruh di pinggir-pinggir. Lebih aman di dalam daripada kalau di luar nggak hilang. Nah, itu aja ya. Tolong nanti sore ketua kelompok B1C1 kalau nggak salah tuh B1C1 udah pada tahu kan kelompoknya. Nah,
ketua kelompoknya menghubungi saya. Ya, minimal sampai 1 semester ini pasti sama orangnya, grupnya nggak akan diganti-ganti. Mungkin pada saat semester genap baru diputar lagi. A1, B1, C, sampai segala macam itu. Ya, oke, sampai sini ya, sampai ketemu nanti siang jam 1. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.